Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Tetapi kalau engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Dan puji nama Tuhan karena Yesus, Alkitab mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 36 dan Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Rasul Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, di sana dikatakan dengan jelas, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Yohanes 3 ayat 3 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, setiap orang yang percaya, ya. Jadi kalau setiap orang percaya akan menerima hidup yang kekal. Jadi kalau kita percaya, menerima hidup yang kekal. Percaya siapa? Percaya Yesus. Mantap! Dan saya berharap kita memiliki pertemuan yang indah dengan Tuhan, dan puji Tuhan. Dan saya mengucapkan selamat malam. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan senantiasa menyertai hidup kita. Dan sebelum kita tidur, biarlah kita tidur dalam anugerahnya, dalam keselamatan yang begitu luar biasa. Puji nama Tuhan. Dan saya akan membacakan Kisah Rasul Roma. Haleluya. Roma 1 ayat 4 sampai dengan 7. Dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepadanya. Satu sama dari 4 sampai dengan 7-7-nya. 6. Kamu yang termasuk di antara mereka, kamu telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tema kita adalah pusat iman Kristen adalah Yesus. Jadi pusat iman kita itu bukan yang lain, bukan harta, bukan kebaikan-kebaikan Tuhan, bukan pula yang lain-lain, tapi Yesus itu sendiri. Jadi pusat iman kita itu sebagai orang percaya itu yang menjadi pusat iman kita. Dan kita bisa melihat dari pembacaan tadi ada hal yang saya mau singgung. Ketika pusat iman Kristen kita adalah Yesus, karena Yesus kita memperoleh anugerah. Haleluya. Bayangkan, anugerah itu tidak diberikan dengan bayaran. Anugerah itu gratis, tetapi bukan murahan. Ada banyak orang anugerah ini dianggap sebagai sesuatu yang murahan. Karena anugerah dia diampuni, karena anugerah dia dibenarkan, karena anugerah dia beriman, karena anugerah dia mendapatkan pertolongan, karena anugerah. Makanya orang Kristen hidupnya suka-suka. Suka-sukanya. Tapi saya mau katakan, jadi orang percaya itu suka-sukanya Tuhan, bukan suka-sukanya kita. Kalau suka-sukanya Tuhan, Dia akan menuntun kita kepada kebenaran, Dia akan menuntun kita kepada jalan-jalannya, Dia akan menuntun kita kepada kekudusannya dan kepada kebenaran. Dia akan menuntun kita berjalan di dalam terang, bukan di dalam kegelapan, bukan jalan yang bengkak-bengkok, tapi jalan yang lurus oleh karena Tuhan. Anugerah itu diberikan kepada kita memang cuma-cuma.
Tapi bukan karena cuma-cuma lalu kita bisa seenaknya mempermainkan kasih karunia itu, tidak. Tapi justru karena kasih karunia yang dilimpahkan kepada kita secara gratis, membuat rasa syukur kita, tanggung jawab kita, mengemban segala kemurahan Tuhan itu dengan hati yang tulus, ikhlas di hadapan Dia untuk tetap hidup, mau seturut dengan firman Allah. Tadi pagi saya mengatakan bahwa kita hidup memiliki hubungan dengan Tuhan. Orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan itu hidup taat kepada Tuhan. Anugerah itu diberikan memang cuma-cuma kepada kita. Tetapi saya mau katakan, jangan pongah, jangan sombong. Itu bukan hasil usahamu. Anugerah itu diberikan secara gratis kepadamu karena Tuhan sayang kepadamu. Sekalipun kita dalam keadaan berdosa, tapi anugerah itu diberikan kepada kita yang berdosa ini. Wow, mantap. Saya bersyukur menjadikan Yesus menjadi pusat iman saya, dan Yesus menjadi pusat kebenaran saya, pusat ketaatan saya. Haleluya. Yang kedua, pusat iman Kristen adalah Yesus, karena Yesus kita memperoleh kasih. Haleluya. Allah yang terlebih dahulu mengasihi. Ya, coba saya bacakan dalam Yohanes 16. Ayat Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggal dalam kasihku itu. Tinggal dalam kasihku itu. Jika kamu menurut perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menurut perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Puji nama Tuhan. Jadi Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Dalam kasih itu Allah melakukan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Dalam kasih itu Allah melakukan hal-hal yang baik bagi kita. Dan kasih itu akan senantiasa datang kepada setiap orang yang mau mengasihi Tuhan. Allah terlebih dahulu mengasihi kita, baru kita bisa mengasihi kita. Allah mengasihi sesama kita. Kalau kasih Allah bagi kita tidak ada, kita tidak bisa mengasihi Allah, tidak bisa mengasihi sama. Karena Allah membuat kasihnya kepada kita, kita bisa mengasihi Allah dan kita bisa mengasihi manusia. Kita bisa mengasihi saudara kita, bahkan orang yang menyakiti kita sekalipun, tetapi kita akan tetap bisa melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Puji nama Tuhan. Dan Engkau adalah Allah, dan kita tahu bahwa Dia tidak akan pernah bermain-main dengan kasihnya. Hidup dalam kasih Tuhan, dan kasih Tuhan itu membuat pembaharuan hidup. Dan melalui kasih Tuhan itu kita bisa melihat betapa berdosanya kita, betapa jahatnya kita ketika kita tidak tinggal dalam Tuhan. Tapi ketika kita tinggal dalam Tuhan, kita memberikan Kristus menjadi pusat iman kita. Wow, ada perubahan, ada transformasi yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kata firman Allah, iman dan kuasanya. Yang mau saya katakan, pusat iman Kristen adalah Yesus. Karena Yesus kita memperoleh iman dan kuasanya. Wow, ini dahsyat ini. Iman dan kuasanya diberikan kepada kita, dan ketika kita sakit, ketika tidak melumpangkan tangan, dan orang sakit kita bisa tumpangkan tangan mengusir setan-setan dalam nama, dan iman itu mengalahkan dunia. Iman itu menghancurkan pekerjaan sebelah iblis. Iman itu mengusir kegelapan. Iman itu mengusir hal-hal yang bengkok, hal-hal yang najis, yang kotor dalam hidup kita. Segala jalan-jalan setan dihancurkan oleh iman dan kuasanya yang mengalir dalam hidup kita. Wow, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau orang beriman dan dilengkapi dengan kuasa Tuhan, saya yakin dan percaya dia tidak akan pernah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Karena apa? Senantiasa Tuhan akan menjaga dia. Itu sebabnya pagi-pagi sekali ketika saya datang kepada Tuhan, saya mengatakan, Tuhan, jadilah raja di hati ini, jadilah Tuhan penguasa. Kadang-kadang kita ini manusia yang hilaf. Ada orang juga melakukan kehilapan kepada kita, melakukan kesalahan kepada kita. Apakah kita harus membenci dia mati-matian, ataukah kita mau menegur, menasihati, dan berbalik, dan kita
memulihkan hubungan kita, sama seperti Yesus Bapa yang baik itu. Dia datang kepada kita dan kita datang kepada dia, dan dipulihkan kita yang tadinya tidak benar menjadi benar, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Nikmatilah iman dan kuasanya di dalam Yesus Kristus itu. Jadi pusat iman kita Kristus itu bukan sebagai bukan untuk mencari keuntungan, bukan mencari sensasional, tidak. Itu hanya untuk menumbuhkan imanmu dan menumbuhkan iman orang lain. Dan itu sebabnya ketika engkau diperlengkapi oleh kuasa Allah itu, berikan dia dengan cuma-cuma, tidak dengan bayaran. Saya mau katakan, Yesus sangat baik kepada kita. Dan yang terakhir kata firman Allah, dia pusat iman Kristen adalah Yesus, dan karena Yesus kita memperoleh keselamatan. Haleluya. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolongan ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia selain dalam nama Yesus. Dan keselamatan itu satu-satunya juru selamat adalah Yesus. Anda bisa percaya, Anda bisa tidak percaya. Tetapi saya mau katakan, tidak ada seorang pun yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dia memang mati. Dia bukan hanya sekedar, kalau orang mati mungkin ya orang, misalnya dia orang hebat, menjadi pahlawan, hanya sebagai kenang. Tetapi Yesus bukan sebagai pahlawan, tapi dia sebagai Tuhan yang memberikan kemenangan. Dia bangkit dari kematian. Dengan kuasa kebangkitan itu, dia memberikan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi, percayalah kepada Tuhan. Sebanyak orang yang menerima dan percaya kepadanya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan ketika engkau menjadi anak-anak Allah, dia adalah sumber keselamatan setiap orang percaya. Percayalah, kau akan memperoleh keselamatan. Dan doa dan harapan saya, kiranya firman ini memberkati kita semua, dan Allah dimuliakan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau menjadikan engkau menjadi pusat iman kami dalam nama Yesus. Dan kami juga mau berdoa bagi yang sakit dalam nama Tuhan, segala sakit penyakit yang mereka miliki. Kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu, arahkan kepada Tuhan. Tuhan bisa hadir kepadamu saat ini juga dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit yang mereka miliki, perintah keluar, dan oleh bulu-bulu daripada Tuhan Yesus engkau sembuh oleh kuasanya, engkau sembuh oleh firman yang engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan, agar engkau Allah yang hidup, yang berdasar, yang perkasa itu akan terus memberkati para rekan, para sahabat kami yang sedang menderita, mengalami persoalan, mengalami masalah. Kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tangan, kita berdoa. Terima kasih, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu. Kau yang berjanji akan memberikan kelegaan dan memberikan pertolongan. Dalam nama Yesus, kiranya engkau menolong mereka satu demi satu, dan pertolonganmu tepat pada waktunya mereka terima di dalam nama Yesus. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat kita beristirahat, dan sebelum kita beristirahat, ingatlah untuk membaca firman Allah dan terus menikmati segala kebaikan Tuhan. Dan perkatakan firman Allah, dan jangan lupa berdoa supaya dipsinya Tuhan menyertai kita. Mantap, mantap, mantap!